this world will ever satisfy. I walk through every day, waiting for a change. But when I stop and see, as life is passing by, with stillness in my mind, colors come to life. When the oceans rise and thunders cry, I am strong, I'm not alone. Then the sun shines high and the rainbow comes. It's been so long, but I am home. Now I understand the lessons life's unfolding, the truth I've been avoiding, that makes me keep on running. But now I've come to see the beauty as it is. I'm grateful for the precious things that I've had all along. When the oceans rise and thunders cry, I am strong, I'm not alone. When the sun shines high and the rainbow comes, it's been so long, but I am home. The change I want to see must always begin with me. The joy and harmony must always begin in me. The world we're living in, let's fill with love and kindness. 'Cause here we are, in the place we call home. When the oceans rise and thunders cry, I am strong, I'm not alone. Then the sun shines high and the rainbow comes. It's been so long, but I am home. When the oceans rise and thunders cry, I am strong, I'm not alone. When the sun shines high and the rainbow comes, it's been so long, but I am
Selamat malam semuanya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Christine Hadinata selaku moderator pada acara online Dharma Discussion pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan sharing Dharma yang akan dibawakan oleh Romo Krishna dengan tema menyikap tabir kehidupan. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan Parita Wandana. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Tassa Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang mengikuti acara malam hari ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti acara ini, saya akan menjelaskan sedikit bahwa online Dharma Discussion merupakan salah satu kegiatan sharing online yang diadakan oleh Komisi Pemuda Wihara Ekayana Arama dan Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong. Pada hari ini, selain kita mendengarkan sharing, kita juga akan sesi Q&A atau tanya jawab, sehingga teman-teman juga dapat memberikan pertanyaan seputar topik yang sedang dibahas. Teman-teman pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar topik ini. Kami juga mengajak teman-teman yang hadir untuk mengaktifkan video cam terlebih dahulu, supaya kita semua bisa melihat wajah teman-teman yang hadir pada online Dharma Discussion pada hari ini. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita sambut Romo Krishna. Untuk Romo Krishna, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat malam. Saya sampaikan pada Kopem Pemuda Wihara Ekayana dan juga kelompok pemuda Wihara Ekayana Serpong. Terlebih dahulu, terimalah salam dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, saya bisa memberikan atau bisa memenuhi permintaan dari Kopem WA dan WES. Semoga diskusi kita pada malam hari ini atau sharing hari ini bisa bermanfaat. Juga saya senang dengan anak-anak muda, topiknya ngeri-ngeri sedap karena jarang sekali kelompok pemuda yang meminta topik menyingkap tabir kehidupan setelah kemarin. Ini satu perenungan untuk kita semua, bahwasanya ada sesuatu yang menanti kita
di ujung sana. Pada kesempatan malam hari ini, admin nyetel lagu, kemudian saya itu perhatikan partisipan, naiknya mulai dari 7 orang, satu, sampai sekarang 32 orang. Jadi sambil mendengarkan lagu itu saya seperti, sambil mendengarkan lagu dari admin tadi, saya itu seperti sedang menonton Rising Star Wihara Ekayana. Jadi partisipannya itu naik satu-satu. Kapan ini layar raksasa ini terangkat. Dan ternyata sampai saat ini 34 partisipan, lumayan. Belum lagi nanti ada yang via YouTube dan lain sebagainya. Tapi di Zoom ini naik lagi 35 orang, ayo sampai layar raksasa terangkat. Karena saya berpikir masa-masa seperti sekarang ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengupgrade diri kita, baik mental maupun batin kita, pikiran kita upgrade bersama-sama melalui ya seperti Dhamma discussion atau sharing Dhamma, tanya jawab Dhamma. Ini sangat-sangat sekali bermanfaat. Karena tidak memungkinkan untuk kita bisa keluar dengan bebas. Walaupun malam hari ini weekend, ya mungkin ingin hangout. Kalau hangout kemana, kumpul-kumpul kemana, ini juga sangat sekali berbahaya. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengupgrade diri. Dan sekaranglah saatnya, sekaranglah waktunya di masa pandemi ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu untuk kita mengupgrade diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Satu lahan yang telah disediakan oleh kelompok pemuda Ekayana setiap Sabtu malam, beberapa kali Romo Kris isi, baik yang kalau pemuda yang ada di Ekayana Arama itu sudah sering, kalau di pemuda Ekayana Serpong belum pernah, kalau remajanya sudah pernah live ya, langsung di sana, maksudnya offline di wihara. Juga kebaktian umumnya sudah sering kalau di wihara Ekayana Serpong. Basis setelah Maret 2020 sampai sekarang ya, belum lagi bisa tatap muka. Anak-anakku sekalian, topik ini adalah topik yang menarik, cukup menarik, cukup memberikan kepada kita semua pengertian hakikat kehidupan yang harus kita perhatikan secara seksama, kita tembus sampai mencapai satu pencerahan. Saya akan mulai sharing Dhamma pada malam hari ini dengan ayat di dalam kitab suci Dhammapada yang berbunyi Gabba meke upapajanti nirayang papakamino sagang sugatino yanti parinibanti anawasa. Ini satu petikan dari kitab suci Dhammapada yang mempunyai arti sebagian orang
sebagian orang terlahir melalui kandungan. Ini ada satu confuse, sebagian orang terlahir melalui kandungan. Apakah ada orang yang tidak terlahir melalui kandungan? Next, nanti akan Romo jelaskan. Kemudian pembuat kebajikan, pembuat kejahatan terlahir orang yang berkelakuan baik masuk surga. Orang suci yang telah terbebas mencapai nirwana. Ini nanti akan Romo jelaskan di akhir daripada sharing dhamma kita. Yang kedua adalah, ini juga masih satu kitab suci Dhammapada, ya, yang izin nyangkut di sini. Oke, yang dalam bahasa Pali dibaca sebagai berikut. Na atalike na samudamaji na pabatanang wiwarang pawisa na wijati so jagat yatha titang napa saheta maju, yang artinya adalah tidak di langit atau di tengah samudera, tidak pula di dalam gua atau gunung-gunung, dapat ditemukan tempat bagi seseorang untuk menyembunyikan diri dari kematian. Jadi inti dari pembicaraan kita pada malam hari ini termaktub dalam kitab suci Dhammapada di 162 dan 165. Ini nanti akan ketemu di bawah. Sebelum kita menuju kepada menyingkap tabir kehidupan setelah kematian, mari kita pelajari terlebih dahulu yang ini. Guru Buddha bersabda, kico manusak pati labu, yang memiliki arti sungguh sulit untuk bisa terlahir sebagai manusia. Ini yang perlu kita pelajari, perlu kita mengerti dengan sejelas-jelasnya. Mengerti adalah kico manusak patik labu, sungguh sulit untuk bisa terlahir sebagai manusia. Beberapa perumpamaan, beberapa cerita untuk bisa terlahir sebagai manusia itu memang tidak mudah. Nah, dikarenakan untuk bisa terlahir dan memiliki kesempatan cius terlahir, dilahirkan, cius lahir kembali sebagai manusia itu sulit, maka kita harus bisa menghargai kehidupan kita yang telah sedemikian beruntung, sedemikian kita memiliki kesempatan untuk bisa terlahir sebagai manusia. Karena logikanya ada dewa, ada manusia, ada alam binatang. Nah, alam dewa ini biasanya dikategorikan, atau kalau orang menunjuk tuh alam dewa itu di atas. Alam manusia itu membumi, di bumi. Dan alam binatang, alam niraya, alam peta itu biasanya diletakkan di bawah. Itu menunjukkan kata karakteristik bahwa
Dewa itu tempatnya di atas. Walaupun ada ruka dewa, ada samudra dewa, ada dewa bumi, ya. Ada dewa yang di angkasa. Ruka dewa, dewa yang tempat di pohon. Giri dewa, giri itu gunung. Dewa yang tempat di gunung-gunung, dewa yang di tempat di samudra, dewa yang tempat di bumi. Ya. Futak cengsen, oktek cengsin, dewa bumi. Orang biasanya kalau menunjuk karakteristik itu dewa di atas. Kenapa manusia ini memiliki keistimewaan? Dewa itu terlahir, atau alam dewa, alam surga itu terlahir dengan segala kebahagiaan berkat perbuatan baiknya. Tapi para dewa itu dikategorikan sebagai penikmat, seperti memiliki satu kesempatan untuk hidup berbahagia. Tetapi teramat sangat sulit untuk bisa mengembangkan batinnya lagi, karena di alam manusia ini adalah alam yang komplit, alam yang komplit. Artinya kalau para dewa sekalipun ingin mendengarkan ajaran Dhamma, itu biasanya para bante itu memanggil dewa. Sebelum Dhamma Desana, sebelum pembacaan parita, itu biasanya para bante memanggil dewa. Nah, kalau bante memanggil dewa, artinya dewa itu tidak bersama kita, sehingga dipanggil untuk bersama-sama kita. Samanta cakawalisu atra kacantu dewata, dan seterusnya. Kemudian di alam yang lebih rendah, daripada manusia adalah alam yang juga sangat sulit dengan segala penderitaannya. Makhluk-makhluk di alam rendah ini juga sulit untuk bisa mendengarkan ajaran Dhamma, karena hidup tengah memetik karma buruk, sehingga makhluk-makhluk di alam rendah itu dengan segala penderitaannya sulit untuk bisa memiliki kesempatan memajukan batin dan pikirannya. Kemudian kalau di alam dewa dengan segala kebahagiaannya, kadang-kadang terlena dengan bonus karma baik yang telah diperbuat atau yang telah diwarisi, sehingga ciusek di alam bahagia, di alam kebahagiaan. Nah, karena sulit maka perlu diperjuangkan. Karena sulit untuk bisa terlahir manusia, perlu dipertahankan, diperjuangkan. Bila memungkinkan sekali, kita nanti bisa ciusek atau terlahir lagi sebagai manusia, di mana ciusek atau tempat kita terlahir itu di mana kembang. Karena anak-anakku, sebetulnya sabda Sang Buddha ini ada kelanjutannya. Kicang macana jiwitang, kico manusak patik labu, kicang macana jiwitang. Artinya hidup sebagai manusia itu teramat sangat sulit. Karena kalau hanya sekedar hidup sebagai manusia, banyak sekali yang tidak sudah hidup sebagai manusia, tetapi sangat-sangat sekali tidak beruntung. Contohnya manusia yang terlahir di tempat-tempat konflik, isinya hanya kekhawatiran, keresahan, ketakutan. Hidup di negara yang miskin juga tuh. Somalia, Mogadishu, Afrika, ya.
sampai beberapa anak-anak balita tinggal kulit dan tulang. Air matanya sampai lalat pun hinggap di sekitar pelupuk mata. Terbaring lemah di atas tanah. Itu juga hidup sebagai manusia tetapi beruntung. Hidup di tempat konflik, hidup di tempat negara yang miskin, hidup di negara yang tertinggal, dan lain sebagainya. Dan satu contoh saja betapa beruntungnya kita yang mengenal teknologi, menikmati mulai dari 3G, 4G, sekarang sudah 5G. Kemudian kita bisa hidup bersama dengan teknologi menjadi saksi. Dan terutama saudara-saudara kita yang terbelakang, yang tinggal di pedalaman juga tidak bisa menikmati segala fasilitas kehidupan, kenikmatan kehidupan seperti yang kita alami. Inilah bahwasanya hidup sebagai manusia pun dengan berbagai kategorinya, dengan berbagai jenis-jenisnya. Dan kita juga termasuk yang beruntung. Karena kita terlahir sebagai manusia sangat sulit, kita harus menghargai, mengarahkan diri kita secara benar. Agar benar, agar kita bisa mengarahkan diri. Nah, ini kicang macanak jiwitang tadi Romo katakan, sungguh sulit menjalani hidup sebagai manusia. Agar hidup terarah, harus bisa melaksanakan kaidah-kaidah dhamma. Ini kalau sekolah minggu dulu ada 8 jalan utama atau hasta Arya Marga yang dibagi menjadi 3 bagian, dinamakan sila, samadhi, dan panya. Jadi 8 hasta Arya Marga. 8 dikategorikan atau dibagi menjadi sila, samadhi, dan panya. Sila sebagai upasaka upasika, jalankan sila dengan baik. Karena sila ini adalah moralitas. Sila ini adalah moralitas. Ya, kalau di dalam agama Buddha itu Pancasila. Pancasila Buddhis. Uje 5 larangan, 5 pantangan uje yang harus dijalankan sebagai umat berumah tangga. Sedemikian pentingnya untuk kita bisa menjalankan sila, maka setiap puja bakti, anggota sangga itu ada yang hadir, sampai umat atau upasaka upasika ini menguatkan tekadnya, menguatkan aditananya, memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada anggota sangga. Nih, penting agar kuat tekadnya, agar menjalankan sila dengan sungguh-sungguh. Kalau ada bante kebaktian, memohon tuntunan Tisarana Panca, seolah-olah akan menjalankan sila dengan baik, disaksikan oleh yang mulia bante, disaksikan oleh anggota sangga. Walaupun mungkin setelah keluar dari wihara, apa yang diniatkan, apa yang ditekadkan ya mungkin sudah
sudah luntur, padahal baru keluar dari wihara. Dan diharapkan sebetulnya tidak seperti itu, karena 5 sila ini adalah salah satu cara untuk menghargai betapa sulitnya kita semua Cyusek terlahir sebagai manusia. Panatipata Weramani Sika Padang Samadhyami, saya berjanji untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Pusaksen. Pusaksen. Menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, akronimnya dari tidak membunuh itu apa? Kalau sinonimnya adalah tidak membunuh, tidak menjerat, tidak memotong leher, itu sinonim. Nah, akronimnya dari tidak membunuh ini adalah mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Natipata Pusatsen tidak membunuh, harus bisa mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Adina Dana Weramani Sika Padang Samadhyami, saya berjanji untuk menghindari tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Puwangyi, tak boleh mengambil barang yang tidak diberikan. Sekalipun itu milik anggota keluarga sendiri. Izin dari si empunya tidak boleh diambil. Puwangyi. Akronimnya adalah kita tidak boleh serakah, mboloba, mbutam, ya. Tak boleh tam, tak boleh serakah, tak boleh loba. Karena kalau masih mencuri, masih ingin lain, itu berarti ada keserakahan. Maka kita tidak boleh serakah. Pertama, tidak bunuh, kita kembangkan cinta kasih, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, kita kembangkan rasa tidak serakah. Tidak serakah, tidak loba, boloba. Kemudian Kame Sumi Cacara Weramani Sika Padang Samadhyami, kami berjanji untuk tidak melakukan perbuatan asusila atau selingkuh yang punya pasangan. Dan asusila ini tidak termaktub dalam yang punya pasangan saja, tidak berzina. Bagi jomblo, bagi yang single, ini adalah Kame Sumi Cacara Weramani. Nah, akronim pasangan masing-masing adalah santuti. Santuti itu memiliki kepuasan hati, kepuasan batin terhadap pasangan masing-masing. Kemudian yang keempat, musawada weramani sika padang samadhyami. Saya berjanji untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Bohong, tak boleh bohong, ya. Nah, ini akronimnya adalah samawaca, yang benar, ya, tidak berbohong. Kalau tadi melihat ular hanya sejempol tangan, ya kita jangan mengatakan tadi saya melihat ular di belakang wihara Ekayana Serpong, selengan orang besar. Padahal ularnya hanya sejempol tangan. Itu udah berbohong. Ya. Dan itu yang kecil saja. Seterusnya ya kita harus ucap jujur, tidak bohong, sama waca. Kemudian yang kelima adalah surame raya majapama detana weramani sika pandang samadhyami.
Saya tidak akan makan dan minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Puge ciu, bocak ciu. Akronimnya adalah samadhi. Mengembangkan kita karena sinonimnya orang yang mabuk itu kesadarannya lemah. Agar kesadarannya tetap terjaga, laksanakan meditasi. Ya. Ini 5 sila ini adalah untuk menghargai sulitnya kita bisa terlahir sebagai manusia, maka kita arahkan diri kita secara benar. Kita jalankan sila sama dia baik, meditasinya tenang, panya, wisdom. Wisdom, panya itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi kalau silanya tidak baik, jangan mengharapkan meditasinya bisa tenang. Kalau meditasinya tidak bisa tenang, jangan mengharapkan wisdom atau kebijaksanaan bisa berkembang di dalam diri. Hingga akhirnya nanti, dibacakanlah syair pakaian lapuk. Syair pakaian lapuk itu pam sukulagata. Aniccawa tasangkara upadawa yadamino upacitwa nirujanti tesang upasamu suko sabesata marantica maring suca marisare tatewahang marisami natime etang samsayo. Ini biasanya dibacakan kalau seseorang telah meninggal dunia. Maka dikatakan syairnya adalah syair pakaian lapuk. Syair pakaian lapuk itu kalau physically badan jasmani, kainnya nih kain yang kita pakai nih. Ya. Kalau sudah lapuk tidak bisa dipakai. Nah, kalau winyana, kalau consciousness, kalau kesadaran, kalau roh. Nah, ini ya. Roh ini saya pinjem saja. Kalau winyana, kesadaran, kalau consciousness, kalau roh itu pakaiannya apa? Pakaiannya badan jasmani. Terkena COVID, lemah, rusak paru-paru, badannya menghitam, bengkak, lapuk sudah. Setelah pakaiannya lapuk, maka winyana consciousness-nya terbang. Wah, renta, tak bisa jalan, setahun 2 tahun di atas ranjang. Pakaiannya lapuk, fisikalinya lapuk, maka kesadarannya pergi. Romo, kalau ada yang muda-muda meninggal itu apakah pakaiannya juga sudah lapuk? Anakku, anak muda umur 20 tahun naik sepeda moja, fisikalinya kuat, bagus, begitu accident dia meninggal. Itu kan pakaiannya masih bagus, Romo. Ya, memang bagus. Kalau Anda kemudian pergi ke salah satu mall di Senayan City, kemudian di satu butik atau di satu Ramayana bagian fashion, begitu Anda mengambil celana yang baru nih, Anda masuk ruang pas, Anda masuk ruang coba, ruang change, ruang ganti itu. Kemudian waktu Anda coba, mendadak celana itu bagian selangkangannya robek. Karena mungkin paha Anda terlalu besar,
begitu dicoba robek. Apakah itu tidak lapuk? Itu dikategorikan sebagai pakaian yang lapuk yang tidak layak untuk dipakai. Pakaian baru ini dari butik, harganya sacap tiao ini 30 juta. Begitu Bu Ren tidak hati-hati, begitu pembantu tidak hati, asisten rumah tangga tidak hati-hati, waktu gosok kayak itu bagian punggung, digosok, bakar. Selebar setrika. Baru dari butik, harga mahal. Itu dikategorikan juga pakaian yang lapuk. Meninggal masih muda, sehat walafiat, COVID corona varian D, menyerang sore paginya mati, atau mungkin accident, atau mungkin jatuh dari tangga dan lain sebagainya. Kategorikan seperti pakaian baru tapi robek. Makanya dikatakan oleh guru Buddha, kalau anicca wata sangkara itu dikategorikan sebagai sair pakaian lapuk. Oke. Kenapa kita harus senantiasa waspada? Tadi Romo katakan pada di awal. Saya senang sekali lomba topik pembicaraan menyingkap tabir kehidupan setelah kematian. Ini juga salah satu perenungan. Salah satu perenungan untuk kita semua, sedangkan kematian itu tidak memerlukan syarat apapun. Guru Buddha mengatakan jiwitang aniatang maranang niatang. Jiwitang aniatang marang. Pertama Romo katakan, you all semua, siapa sih sahabat Anda, hopeng Anda yang paling dekat? Sahabat Anda yang paling dekat dengan Anda. Pada waktu Sang Bagawa, Guru Buddha ditanya, Sang Bagawa, yang paling dekat, sahabat karib itu apa dan siapa sebenarnya? Duhai para biku, sahabat terdekat itu tidak lain adalah kematian. Sahabat setia, teman karib Anda itu adalah kematian. Tanpa Anda pikirkan, tanpa Anda sadar, dia adalah yang paling dekat. Mungkin besok, lusa, minggu, bulan, tahun, atau mungkin puluhan tahun yang akan datang. Dekat pun dia setia. Puluhan tahun yang akan datang pun kematian ini tetap setia menanti Anda. Nih. Jadi kalau ditanya sahabat Anda yang paling dekat, itu adalah kematian. Sahabat Anda yang paling jauh, masa lalu. Ya. Dan itu tidak memerlukan syarat. Tidak disyaratkan bahwa mati itu tua dulu. Tua dulu baru mati. Tidak ada syarat seperti itu. Ada kungkung sudah tua, sakit 10 tahun lebih, ya, tidak bisa jalan. Anak cucunya yang merawat. Salah satu anaknya bilang, masih lama ya? Kalau papa masih lama kayaknya gua mau duluan. Yang nunggu mau duluan. Jadi syarat untuk mati itu tidak harus tua dulu. Dan juga tidak harus sakit dulu. Tidak harus sakit. Beberapa yang
accident, atau bahkan sengaja mengaksidenkan dari lantai 12 jatuhnya di tepi kolam renang. Loncat itu bukan accident, itu mengaksidenkan diri sendiri. Nah, itu kan syarat untuk mati tidak harus sakit. Dia sehat walafiat. 12 kuli bangunan di Klaten, Jawa Tengah. 12 kuli bangunan di Klaten, Jawa Tengah. Pailiu, dia gajian mingguan. Dia beli ciu yang di botol literan itu. Dia patungan sama kawan-kawan kuli itu patungan. Sampai dapat 10-20 botol karena ciu itu murah. Ceban Bango sudah dapat 1 botol yang 1 liter itu ciu murah. Kalau idealnya minum ciu itu memang sehat, badannya sehat. Kalau minum ciu saja sehat. Ciu katanya kurang nendang, ciunya dicampur M50, dicampur kerating deng, dicampur lagi bodrek, dicampur lagi autan. Oh, mati enggak? Ya. Sudah ciu dicampur bodrek, dicampur autan, diaduk pakai tangan, begitu diminum nendang. 12 orang, 7 meninggal waktu itu, kemudian yang 5 lagi meninggal di rumah sakit. Jadi syarat kematian itu orang sehat, kuli bangunan, selesai gajian, ya, siak ciu campur autan, matilah. Jadi kematian itu tidak memerlukan syarat. Anda juga harus bersiap. Nanti akan ketemu. Kenapa kita harus bersiap? Nanti akan ketemu. Ya. Admin ini saya sampai jam berapa ya? Ya Romo, kurang lebih tadi sesi sharingnya mungkin 40-60 menit Romo. Berarti saya tadi kan kita ada agak telat. Oke, nanti saya jam 8.45 ya. Jam 8.45 ya. Oke, saya masih. Tadi kita mulai 19.10 Romo. 19.10. Di 20 kurang lebih 20-30 menit lagi Romo. Ya, saya sampai 8.45 nanti saya hentikan. Nah, kemudian sedangkan kematian tidak memerlukan syarat apapun. Kematian juga tidak seperti afjad. Ya. Kematian juga tidak afjad. Yang A duluan, Akyong duluan, B Burhan, C Charles, ya. D Dion, tidak seperti itu. F agak jauh, Ferry belakang. Kemudian K Krishna di tengah-tengah, enggak seperti itu. Ya. Yang Z mati duluan juga ada. Yang W mati duluan juga ada. Jadi kematian tidak menurut afjad. Apa bekal kita untuk melanjutkan perjalanan yang maha panjang? Kenapa dikatakan perjalanan kita maha panjang? Guru Buddha mengatakan kehidupan ini berkali-kali dan kehidupan kita ini merupakan kehidupan yang kesekian kalinya. Ya, kehidupan kita ini berkali-kali dan kehidupan kita merupakan kehidupan yang kesekian. Kenapa dikatakan melanjutkan perjalanan yang maha panjang? Guru Buddha mengatakan karena berkalpa-kalpa, karena berjuta-juta tahun kita reinkarnasi, kita mati lahir kembali, kita meninggal lahir kembali, sehingga Guru Buddha mengatakan ngeri seperti ini. Memungkinkan sekali setiap bumi yang kamu pijak itu adalah bekas kuburan kamu.
Karena kita ciusek berkali-kali, berkalpa-kalpa, berjuta, bertriliun tahun sampai kita ciusek lagi, kita tidak terlahir lagi. Sampai kita mencapai kesucian, sampai kita mendapatkan kesucian tertinggi yang dinamakan arahat. Itu berjuta-juta kelahiran. Bahkan guru Buddha mengatakan, memungkinkan sekali bumi yang kamu pijak itu merupakan bekas kuburan kamu sendiri. Nah, apa bekal? Apa bekalnya? Nih. Biasanya yang terlihat justru tidak akan dibawa. Biasanya yang terlihat justru tidak akan dibawa. Yang terlihat itu apa? Anakku, kita semua memiliki badan jasmani. Kita memiliki badan jasmani. Dimandiin sehari 3 kali. Pakai pakai pembersih badan yang bagus. Pakai Bioremen, pakai foam, pakai sabun. Shampoo-nya juga harus yang bagus, yang anti dendraf, anti ketombe. Kemudian ketiaknya masih dikasih deodoran. Kalau keluar mau kebaktian, mau hangout, mau ketemu sama kawan, masih disemprot parfum. Nah ini. Terlihat. Badan ini terlihat. Hanya bisa menghantarkan kita, badan, yang sakit gigi kita rawat, kembung kita minum Promak, mumet kita minum Paramek, minum Bodrek, ada panu kita kasih obat panu, ada kurap, shampoo-nya yang bagus, sabunnya yang bagus, parfumnya yang sike, yang Bulgari, yang mahal. Waktu meninggal badan jasmani itu hanya bisa menghantarkan sampai Bombay, sampai kuburan, dan hanya sampai tempat krematorium. Tidak ngikut. Biasanya yang terlihat justru tidak dibawa. Anda memiliki harta kekayaan. Juga tidak dibawa. Anda banting tulang mulai masih kuliah, sudah kerja part-time, selesai kuliah sudah kerja terus sampai sekarang tabungan Anda sudah banyak. Kalau tiba masanya seperti tadi bahwa kematian tidak memerlukan syarat, harta Anda juga tidak akan dibawa. Harta orang tua kita, papi, mami kita, kalau meninggal juga tidak dibawa. Harta kelihatan. Badan jasmani kelihatan. Tidak dibawa. Kemudian, tadi badan jasmani, harta, sanak saudara, kawan-kawan yang mengaku dekat. Biasanya yang seperti itu kalau kita lagi berjaya. Lagi berjaya banyak kawan yang mendekati kita. Nah itu juga tidak akan dibawa. Lalu apa bekal kita untuk melanjutkan perjalanan yang maha panjang? Bekal kita adalah kungte, karma. Ya. Karma, bekal. Nah ini kalau kita bicara karma,
kadang suka confuse. Kalau kita bicara karma kadang suka confuse. Ya. Lalu apa bekal kita untuk menempuh perjalanan yang maha panjang? Karma. Kalau bicara karma itu hanya perbuatan baik, perbuatan baik. Memang hanya perbuatan baik saja. Perbuatan jahatnya nggak ikut. Perbuatan jahatnya ikut. Kalau untuk bekal katanya itu karma baik. Nah, kalau yang berbuah katanya karma buruk. Nah, inilah confuse. Umat Buddha masih confuse dengan karma. Untuk menuju ke perjalanan berikutnya adalah kungte, karma baik juga, karma buruknya juga ngikut. Makanya ini ada satu filosofi yang sangat-sangat luarku. Yang dengar di Zoom ini. Yang 41 orang ini hendaknya manusia tidak berbuat kejahatan sekecil apapun bila menyadari bahwa akibat karma buruknya akan dahsyat luar biasa. Nih, 40 orang di Zoom ini manusia tidak berbuat kejahatan walaupun kecil karena akibat karma buruknya yang dahsyat luar biasa itu akan sangat menyakitkan. Tradisi juga tidak banyak membantu. Ini nggak usah dibahas tradisi-tradisi yang masih melaksanakan tradisi ya silahkan ya. Yang masih ada syamseng, yang ada masa yang masih ada memberikan tingkat, memberikan mesdes, membawakan pembantunya yang masih hidup, ya silahkan itu tradisi. Ya, nanti next kalau ada waktu kita akan bahas tentang ini. Lalu kemanakah melanjutkan kehidupan setelah kematian? Oke ya. Lalu kemanakah kita melanjutkan kehidupan setelah kematian? Karena ini materi terakhir. Nah, yang terakhir adalah demikian semua. Lalu kemanakah melanjutkan kehidupan setelah kematian? Yuk, balik yuk. Balik. Ya, balik. Bentar. Kalau kematiannya ya, kalau kematiannya nih tidak atau di tengah samudera, tidak pula di dalam gua atau di gunung-gunung, dapat ditemukan tempat bagi seseorang untuk bisa menyembunyikan diri dari kematian. Artinya secara singkat bahwa kematian itu adalah konsekuensi logis daripada sebuah kelahiran. Perhatikan, tidak di langit, tidak di samudra, tidak di gua, tidak di gunung, tidak di hutan yang lebat, tidak di gua yang gelap, ada satu tempat pun untuk bisa menyembunyikan diri dari kematian. Artinya adalah kematian itu merupakan konsekuensi logis daripada sebuah kelahiran. Cilakanya semua anak-anakku, cilakanya nih, kita semua sudah lahir. Cilakanya kita semua sudah lahir. Lalu apa yang menunggu kita? Siapa sahabat karib kita? Kematian. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Konsekuensi logis daripada sebuah kelahiran adalah kematian. Cilakanya kita semua sudah lahir. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita harus bersembunyi dari kematian? Bila tiba masanya Guru Buddha mengatakan jiwitang aniatang marah. Tidak pasti itu kehidupan. Jiwitang aniatang. Yang tidak pasti itu kehidupan. Maranang niatang. Kematian itu adalah pasti.
Kematian itu adalah pasti. Jadi kita sudah lahir, sengaja atau tidak sengaja, mau atau tidak mau, yaitu konsekuensi logisnya adalah kita akan dan mengalami kematian. Oke, sebentar. Nih, yang dalam bahasa Pali di atas tadi, 162, sebagian orang terlahir melalui kandungan. Yang tadi ada agak confused, memang ada orang yang terlahir tidak melalui kandungan. Ini arti seperti ini. Sebagian orang setelah kematiannya, ini karena tidak dijelaskan dalam syair, sebagian orang setelah kematiannya terlahir melalui kandungan. Jadi manusia setelah kematiannya sekarang ini maksudnya ada sebagian yang ciusye melalui kandungan. Menyingkap tabir kehidupan. Nih, ada sebagian yang terlahir melalui kandungan. Artinya apa? Setelah manusia ini meninggal, pass away, meninggal, kemudian kesadarannya, consciousness-nya, winyananya akan menyambung melalui kandungan. Jadi kalau ada suami istri, kemudian beliau memadu kasih, memadu cinta. Di sana dalam bahasa biologi ada yang namanya ovum, itu benih daripada seorang ibu atau benih dari seorang wanita. Kemudian dibuai oleh sperma, sekalipun di masa subur, kalau tidak ada consciousness yang menyambung di sana, maka tidak akan terjadi kehidupan. Maka ada yang mengatakan sudah Jeven 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun masih juga belum punya keturunan, belum juga punya anak. Artinya apa? Syaratnya untuk bisa mengandung tidak cukup. Ada ovum dari perempuan, ada sperma dari laki, ada kesadaran yang menyambung di sana. Nah, kesadaran yang menyambung ini juga ditentukan. Yang tadi Romo katakan bisa menyambung di rahim seorang ibu, itu juga ada jalinan karma antara orang tua, papi, mami, dan anak yang akan lahir, anak yang di dalam kandungan, itu adalah ada jalinan karma antara papi, mami, dan anak yang akan terlahir, akan hidup di keluarga di jalinan karma. Kalau karmanya cukup baik, ya, bisa terlahir di pasangan yang kaya raya. Bahkan dia belum berbuat apapun, dia sudah menikmati kemewahan sebagai anaknya sultan. Kalau kesadaran tadi diikuti karma baik yang luar biasa, yuk sama-sama kita renungkan. Belum berbuat apa-apa, tetapi sudah menikmati layaknya anak sultan. Ya, Rafathar Malik Ahmad, anaknya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Siapa yang menentukan bisa terlahir sebagai anaknya? Di dunia dia belum berkontribusi apapun.
itu karena dia Cuse terlahir di sana disertai dengan karma baik yang luar biasa. Kemudian ada juga Kianuti Gerwong. Anaknya Mas Baim Wong dengan Paula. Sama. Ini takbirnya. Kemana setelah kematian? Lalu kenapa ada yang baru lahir sudah dibuang di tong sampah bersama ari-ari? Ditinggal di depan rumah orang? Sementara sekarang dua-duanya Nagita Slavina sedang mengandung. Ya. Paong sedang mengandung. Betapa besarnya kesadaran yang menyambung di sana dengan karma baik yang luar biasa. Bahkan bayi itu belum berbuat apapun. Nah, di sini kalau yang terlahir di keluarga kaya bukan berarti para dewa itu menyayangi dia. Kalau yang lahir di Bandar Gepang, di Bandar Gebang, kemudian telah lahir ditinggalkan oleh orang tuanya, bukan berarti para dewa itu enggak sayang sama dia. Tetapi kelahiran dia didorong oleh karmanya masing-masing. Baik karma buruk maupun karma baik. Jadi terlahir melalui kandungan, sama-sama kandungan pun berbeda. Ada kandungan yang lewat kaki 4. Kandungannya sapi, kandungannya kucing, kandungannya kambing, kandungannya lembu. Ya. Itu kandungannya gajah, kandungannya jirapah, kandungannya harimau. Sama-sama kandungan. Kemudian ada yang lahir secara spontan. Lahir secara spontan itu adalah begitu meninggal dunia, kesadarannya menyambung di neraka. Di neraka itu spontan, di surga juga spontan. Tidak melalui kandungan. Ada juga yang terlahir melalui telur. Yang kaki 2, telur. Ada ayam, ada bebek, ada angsa, ada unggas, dan lain sebagainya. Telur. Nah di sini orang suci yang telah terbebas dari kekotoran batin mencapai nirwana. Jadi di antara kandungan, di antara telur, di antara spontan, di antara amuba, di antara gandaba, di sini terakhir yang menjadi cita-cita mulia adalah orang suci yang telah terbebas dari kekotoran batinnya mencapai nirwana. Begitu meninggal dunia, bojo lagi, begitu meninggal dunia, tidak terlahir dalam rahim manapun, tidak terlahir dalam alam manapun, tidak bisa dipersonifikasikan sebagai apapun. This adalah nibbana, nirwana, setelah umat Buddha melalui jalan Dhamma mencapai kesucian tingkat tinggi, lohan, atau mencapai kesucian arahat. Tabir kehidupan di balik kematian telah terjawab. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada yang ingin bertanya, ditunggu oleh Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Krisna atas pembabaran Dharma yang sangat bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di chat ada, mungkin saya bacakan pertanyaan pertama dari Saudari Meta Karuna. Namo Buddhaya Romo Krisna, izin bertanya, apakah benar katanya kiamat bumi akan terjadi setelah munculnya Buddha Maitreya? Setelah ajaran Buddha Gautama lenyap, Anumodana Romo. Silahkan Romo. Oke. Tanda-tanda kiamat itu kalau menurut Buddha, nanti akan muncul matahari kedua, kemudian lautan
menjadi kering, bahkan sampai matahari ketujuh, panas yang tidak tertahankan, hancur menjadi debu. Itu tanda-tanda kiamat. Jadi kalau misalnya Jakarta masih banjir, ya masih aman lah ya, nggak akan ada kiamatnya. Jakarta kering kerontang tapi di Aceh Singkil banjir, ya itu masih aman, belum ada kiamatnya. Masih lama kiamat itu. Tetapi begini, entah dari mana sumbernya, Buddha Maitreya itu akan muncul ini di zaman Guru Buddha itu rata-rata usia manusia itu 100 tahun. Walaupun Guru Buddha sendiri usianya adalah 80 tahun. Tetapi ada yang 100, ada yang 80, ada yang 120 tahun, 130 tahun. Maka diambil rata-rata usianya itu 100 tahun. Nah, setiap 100 tahun sekali usia manusia ini akan berkurang. Agar berkurang sampai gini, setiap 100 tahun sekali usia manusia ini berkurang 1 tahun. Jadi kalau 2565 Waisak itu berarti usia manusia ini rata-ratanya sudah berkurang 25 tahun. Maka sekarang rata-rata usia manusia itu 70 tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan Guru Buddha dulu rata-rata usia manusia 100 tahun, setelah 2500 tahun, 2565 tahun Waisak, berarti usia manusia sudah berkurang 25 tahun, maka rata-rata usia sekarang ini tinggal 75 tahun. Dan ini akan berterusan. Rata-rata usia manusia nanti tinggal 10 tahun. Rata-rata usia manusia tinggal 10 tahun. Nah, pada fase usia rata-rata manusia itu 10 tahun, setiap 100 tahun sekali akan naik. 100 tahun menjadi 12 tahun. 100 tahun menjadi 13 tahun. Sampai usia rata-rata manusia kembali 100 tahun lagi. Kembali 100 tahun lagi, di situ di situ peradaban manusia kacau. Peradaban manusia kacau, mungkin terjadi pembunuhan, permusuhan dan lain sebagainya. Di sana akan muncul seorang Sama Sambuddha yang membawa ajaran pencerahan untuk mendamaikan kekacauan itu. Jadi beberapa teori Buddha Maitreya itu munculnya bukan nanti, tetapi Buddha itu akan muncul setelah kondisi dunia peradaban manusia tidak kondusif lagi. Di sanalah diperlukan datangnya Guru Buddha atau seorang guru agung. Ingat, di masa Buddha Gautama dulu usia manusia 100 tahun, 2500 tahun Guru Buddha meninggalkan dunia, berarti usia manusia rata-rata dikurangi tinggal 75 tahun. Setiap 100 tahun lagi nanti 74, 73, 72 sampai 10 tahun. Dan 10 tahun itu setiap 100 tahun akan tambah lagi usia manusia 11, 12, 13, 14, 15 sampai 100 tahun. Peradaban kacau, dunia tidak kondusif, begitu Sama Sambuddha, entah itu Sama Sambuddha, tapi kalau menurut beberapa teks yang akan datang adalah Buddha Maitreya. Ya, jadi ukurannya di dalam Jataka atau di dalam satu kitab itu bukan kiamat, tetapi yang akan datang Buddha Maitreya. Mungkin bisa dicari sumber yang lain, ya. Silahkan. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Saudari Desi. Namo Buddhaya Romo dan Panitia. Izin bertanya, apakah makan kue yang mengandung rum atau alkohol juga termasuk pelanggaran sila kelima? Anumodana Romo. Silakan Romo. Ya, saya pikir dosis. Kalau ada ada makanan itu,
Ada makanan itu apa ya namanya itu, ada tabelnya itu ya. Rumnya sekian, madunya sekian, kemudian pakai raginya sekian, gula putihnya sekian, tepungnya sekian. Kalau sekedar makan kue, itu saya pikir belum ada orang mabuk. Rumnya itu 80% daripada tepungnya. Jadi itu bukan atau tidak termasuk di dalam surame raya. Kecuali makan kuenya sekali 3 loyang sampai dia mabuk, yaitu yang tidak boleh. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan ke pertanyaan ketiga dari Saudari Noviantigo. Selamat malam, nama budaya Romo. Bagaimana jika berbohong demi kebaikan seseorang? Termasuk dalam perkataan yang tidak benarkah? Terima kasih, Romo. Begini, jangan menjadi maling dermawan. Jangan menjadi maling dermawan. Jangan berbohong untuk kebaikan. Di dalam agama Buddha itu tidak ada balancing, tidak ada neraca, tidak ada timbangan. Berbohongnya sesuai karma buruk, kebajikannya untuk kebajikannya tetap menimbulkan satu karma baik. Jadi tidak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan. Berbohong is bohong, kebaikan tetap kebaikan. Jangan dicampur adukkan. Kalau Anda merasakan bahwa bohong Anda itu membawa kebaikan yang lebih tinggi dari bohong Anda, mungkin Anda bisa melakukan dengan risiko kebohongan Anda tetap akan berbuah. Baik, kita akan lanjut Romo ke pertanyaan dari Saudari Debbie Ong. Oke, nama budaya Romo mau bertanya, kalau seandainya orang tersebut terlahir di keluarga sultan, tetapi dia memiliki kekurangan mental seperti autism, itu bagaimana dengan karma lampaunya ya? Ya, bisa terjadi. Itu dua-dua karma yang berbuah secara bersamaan. Dua-dua karma yang berbuah secara bersamaan. Dulu sebelum ada medsos, tahun 89. Tahun 89 itu ada orang di Jembatan 5, ya, di Jembatan 5. Itu mempunyai pembantu pada masa itu usianya 19 tahun. Ya, pada masa itu usianya namanya Sulastri. Nah, orang kaya yang tinggal di Jembatan 5 ini dia punya gudang, dia punya pergudangan. Kalau pergudangan itu bukan satu gudang. Dia punya kawasan pergudangan di kawasan Kapuk. Dia punya tempat atau lahan penampungan besi buruk di daerah Kapuk Muara. Ya, orang yang di Jembatan 5 kaya lah, istilahnya kaya ya. Nah, orang kaya ini tuh persis yang ditanyakan, anaknya autis. Nah, kemudian setelah istrinya meninggal, kemudian orang kaya itu meninggalkan satu koper surat pada notaris. Nah, pada waktu kumpul keponakan dia itu, sepupu dia, keponakan karena anaknya cuma satu yang autis itu. Selesai dikremasi, orang itu dikumpulkan, mengundang notaris yang dipercaya oleh papahnya anak yang autis ini. Oke, setelah kumpul semua di ruang tamu, dibukalah koper wasiat dari papi yang meninggal itu. Harta saya yang bergerak maupun tidak dengan total nilai 19 miliar akan saya serahkan sepenuhnya kepada pembantu saya yang namanya Sulastri.
istri. Dengan catatan, pembantu saya ini akan merawat anak saya yang autis sampai, artinya sampai pembantunya yang akhir duluan atau anaknya yang akhir duluan. Ini terjadi tahun 89, orang Jembatan 5. Selain itu, beliau punya toko ban. Saya tahu, saya kenal. Punya toko ban. Toko bannya di daerah Bandengan. Semua sepupunya, semua keponakannya, semua adiknya ngamuk. Boleh buat. Sudah diputuskan oleh ahli waris, oleh yang mempunyai harta. Diserahkan kepada pembantunya. Pembantunya pun tidak mimpi akan mendapatkan berkah 19 miliar di tahun 89. Nah, artinya apa? Kalau ditanyakan kepada anaknya, ya itu memiliki buah yang bersamaan, Di dalam kehidupan yang lalu suka sekali memberikan atau menjadi bos. Kalau pergi ke nightclub, kalau pergi ke diskotik dia jadi bos. Kawan-kawannya suruh mabuk. Kalau mabuk dia yang bayar, dia senang, tepuk tangan. Maka dia terlahir autis, terlahir invalid. Karma baik di masa lalunya ada, kemudian karma buruknya juga berbuah bersamaan. Dan kisah yang ditanyakan kok saya punya. Terima kasih, seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan berikutnya. Terakhir ya. Oh, baiklah Romo. Dari Karen, Namo Buddhaya Romo izin bertanya, eksistensi malaikat pencabut nyawa menurut sebagai penjemput atau memang kita langsung otomatis terarahkan ke alam selanjutnya, yaitu seperti yang Romo sampaikan, kandungan atau spontanitas atau ke alam lain gitu. Ya, itu sebagai jawaban. Jadi yang namanya Kiam Loong itu tidak ada. Ya, di dalam agama Buddha. Kalau Kiam Loong itu tradisi Cungkok ya. Ada Konfusius, ada Lao Tzu, ada orang-orang Cungkok lama di sana ada kenal namanya Kiam Loong pencabut nyawa. Ya, itu ada. Tetapi kalau di dalam agama Buddha lebih kepada syair pakaian lapuk tadi. Jadi kematian itu sesuai dengan jangka waktunya. Kematian itu ada 4 ya. Kematian di dalam agama Buddha itu ada 4. Adalah ibaratnya lampu minyak. Itu minyaknya masih banyak tapi sumbunya habis. Ya, badan jasmaninya masih kuat tapi nyawanya habis. Yang kedua, ya, sumbunya masih banyak, minyaknya habis. Ya, sumbunya masih banyak, minyaknya habis. Kemudian yang ketiga, hanya 3 bukan Pak. Yang ketiga adalah minyak habis, sumbu habis bersamaan. Ya, yang pertama tadi sumbunya habis, minyaknya masih banyak. Yang kedua minyaknya masih banyak, sumbunya habis. Yang ketiga antara minyak dan sumbu habis bersama-sama. Yang ketiga minyaknya banyak, sumbunya masih panjang. Ya, minyaknya banyak, sumbunya masih panjang. Tetapi karena dia bisa accident, dia bisa bunuh diri, dia bisa keracunan dan lain sebagainya. Istilahnya yang meninggal secara mendadak itu. Ya, jadi kalau Kiam Loong pencabut nyawanya tidak ada, cuman intervensi dari karma masa hidup itu sudah. Dan yang menentukan dilahirkan di mana, disayang sama Buddha atau dibenci sama Buddha itu tidak ada. Yang mendorong adalah kungteknya sendiri atau
Pembuat kejahatan akan terlahir di alam rendah, pembuat kebajikan akan terlahir di alam yang lebih bagus. Yang menentukan bukan ada pencatat yang baiknya 60%, karma jeleknya 40%, lebih banyak karma baiknya, surgalah tempatnya. Karma buruknya 60%, 70%, karma baiknya itu hanya 30-40%, tetap saja ke neraka. Tidak seperti itu di dalam agama Buddha. Jadi yang menentukan itu adalah tetap niyama, bija niyama, utu niyama, dhamma niyama, cita niyama, kama niyama. Karma berjalan sesuai hukumnya. Tidak ada intervensi dari pemikiran manusia. Sesuai dengan hukum alam, karma akan bergerak dengan sendirinya. Oke? Oke, baik. Baik Romo, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudari Friska. Selamat malam Romo. Izin bertanya, bagaimana Romo terkait orang-orang yang sudah meninggal dan menjadi hantu? Apakah hantu memang ada, Romo? Hantu ada ya. Alam peta namanya. Alam peta itu alam setan ya. Karena gini, manusia itu ada 3. Manusia dewo, manusia manuso, manusia peto. Manusia dewo itu fisiknya, tetapi cara berpikirnya seperti dewa. Tidak bisa melihat orang lain menderita. Tidak bisa melihat orang lain kekurangan. Tidak bisa melihat orang lain susah. Itu fisiknya manusia. Tetapi akal budi cara berpikirnya seperti dewa. Maka memungkinkan sekali kalau meninggal dunia dia akan justru terlahir sebagai dewa. Yang kedua manusia manuso. Mempunyai rasa marah, mempunyai rasa benci, mempunyai belas kasih, mempunyai ada kehendak ingin menolong orang. Ada juga ada rasa bencinya kepada orang masih normal. Itu memungkinkan sekali nanti kalau meninggal dunia terlahir sebagai manusia. Pertama manusia dewo, fisiknya manusia, cara berpikirnya seperti dewa. Yang kedua adalah manusia manuso, fisiknya manusia, cara berpikirnya seperti manusia. Nah yang ketiga ini manusia peto. Manusia peto fisiknya seperti manusia. Ya, tapi tingkah laku kelakuannya seperti peto, seperti peta, seperti setan. Ya. Rentenir, bunga tinggi, mencekik leher, ya. Tak peduli melihat penderitaan orang lain. Kawannya baksos, dia pelitnya minta ampun kayak setan. Nah ini Ciuse memungkinkan sekali dia terlahir jadi setan. Jadi di antara 31 alam kehidupan, salah satu di antaranya di peta gentayangan, alam setan gentayangan. Siapa yang ke sana? Manusia peto. Fisiknya manusia tapi kelakuannya kayak setan, kayak setan. Nah, itu yang memungkinkan terlahir di alam setan. Oke. Oke, baik Romo. Ini ada pertanyaan lagi dari saudari Lena. Malam Romo, anak saya autism. Bagaimana saya bisa berbuat karma baik anak saya? Terima kasih Romo, Namo Buddhaya. Selain secara medis ya, itu memang perlu ekstra kesabaran. Sesekali waktu kalau kita pas ajak ke kelenteng atau paidien, kita ke wihara atau apa, biasanya di depan wihara itu ada orang jual burung pipit, burung cenggo itu kita beli 4 ceban atau kita beli cepak ceng dapat berapa, suruh tangan dia suruh pegang, suruh function. Karena sering-sering juga kalau ada itu di HP atau apa itu diperdengarkan parita ya, karena kekuatan parita itu luar biasa untuk membawa kepada kesadaran normal, itu luar biasa.
ya function, kemudian apa namanya itu sering-sering diperdengarkan parita. Selebihnya adalah ya perlu ekstra. Karena begini ya saya katakan, seorang pencari kayu waktu mau pulang kira-kira sudah nggotiam sore, sudah jam 5 sore, sambil memikul kayu dari semak belukar dengar suara seperti ini. Dengar suara anak kecil 2. Kamu mau kemana? Saya mau ke rumah bawah sana. Ngapain? Saya mau menagih utang sama yang punya rumah di bawah sana. Kamu mau kemana? Sama, saya juga mau ke rumah sana. Ngapain kamu mau ke rumah sana? Saya akan membayar utang. Sampai di rumah, bapak si pencari kayu ini kaget. Kok rumahnya rame? Kok rumahnya rame banget? Nah kemudian setelah rame banget, tetangganya kumpul, ada apa? Kayunya ditaruh buru-buru, tanya sama tetangga yang ada di rumah itu, ada apa? Istri kamu tadi waktu ngambil jemuran jatuh pingsan. Makanya kami sama nunggu semua di sini. Kami mau nyari kamu, kamu nggak tahu di mana. Maka nunggu kamu sampai pulang. Ada apa? Kamu jangan khawatir. Walaupun istri kamu sudah 40 tahun, tadi sudah diperiksa sama tabib, istri kamu tadi pening, puyeng, tapi istri kamu hamil. Jadi yang selama ini kamu tunggu-tunggu, istri kamu itu hamil. Dan tabib tadi sudah tengok anak kamu kembar. Wah, seneng banget. Dah pasangan yang suaminya mendekati 50, istrinya 40 tahun kesempatan untuk punya anak. Singkat cerita, anak itu lahir. Nah, begitu lahir sampai sekolah, sampai SMP, yang dari yang satu ini sudah terkena jantung bocor. Tidak sehat, tapi usianya bertahan sampai SMP, sampai usia SMP. Nah, yang satu lagi sekolah sehat sampai SMK. Nah, yang jantung bocor ini menghabiskan harta kekayaan orang tuanya. Nah, yang lanjut sampai SMK tadi otomotif, dia diterima katakanlah di Wuling atau di Honda atau di Toyota. Dengan mencapai gaji 17 juta setiap bulan. Karena dia mekanik yang sangat handal walaupun hanya lulusan SMK. Ini cuma salah satu gambaran saja. Jadi anak yang hadir kepada kita, saudaraku, siapapun Anda, anak yang hadir kepada kita itu ada 2. Yang satu adalah anak jenis yang akan membayar hutang, atau yang kedua anak yang akan menagih utang kepada kita. Anak yang sampai SMP jantungnya bocor tadi jenis anak yang datang menagih utang, menghabiskan harta kekayaan orang tuanya. Yang kedua, anak yang SMK dengan mekanik yang cukup handal, gaji 17 juta. Walaupun SMK, dia memulihkan ekonomi orang tuanya. Jenis anak yang membayar utang. Nah, jadi tadi saudaraku yang kebetulan memiliki anak autis itu tidak lepas jalinan karma antara anak dengan orang tuanya. Nah, sekarang juga kita introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Terhadap papi mami kita termasuk orang yang bagaimana? Kita ini termasuk orang yang membayar hutang kepada papi mami, atau kita adalah menghabiskan harta kekayaan papi mami yang menagih? Mudah-mudahan ini jawaban. Saya tidak bisa memberikan uraian secara medis dan lain sebagainya. Yaitu tadi, kalau secara parita, dengarkan parita karena bisa mengubah mindset. Kemudian sering-sering ajak function kalau kita ajak ke wihara. Terima kasih, semoga membantu. Baik, mungkin saudara-saudara sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Ada, Romo, mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan terakhir. Boleh. Nah, Romo, saya lebih tepatnya ingin mengkonfirmasi. Jadi kan
Tadi kan Romo sudah sampaikan bahwa kita terlahir sebagai manusia itu sangat sulit, apalagi terlahir sebagai manusia yang cerdas, yang sehat seperti itu dan bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu ya Romo. Nah, apakah bila manusia yang terlahir seperti itu, yang cerdas, yang kondisi negaranya baik, itu karena pada masa lampau itu melakukan karma baik seperti mengembangkan sila, samadhi, dan panya. Seperti itu, atau ada penjelasan lebih panjang lagi gitu, Romo? Iya, karena begini, hidup di satu komunitas, hidup di satu kelompok, hidup di satu pemerintahan, itu juga karma juga mempengaruhi. Ada karma secara pribadi, ada karma kelompok, ada karma komunitas, ada juga karma secara global, secara negara lah katakanlah seperti itu. Ya. Di dalam kehidupan yang lalu kita memiliki satu kesamaan, termasuk pertemuan Anda semua, pertemuan kita komunitas Kopem WA maupun Kopem WES, ini adalah kaitannya dengan Romo, ada jalinan karma sehingga kita bisa berbagi. Jadi tidak terlepas dari karma kita masing-masing. Ya, mungkin di dalam kehidupan yang lalu kita bukan orang-orang yang dongok-dongok sangat, ya, kita mempunyai intelektual, kita mempunyai IQ yang baik, maka waktu disertai dengan perbuatan kesadaran karma baik, terlahir di komunitas yang baik, tidak tertinggal teknologi, kita menjadi bagian sejarah dari teknologi itu sendiri. Jadi ini juga ada karma bawaan kita dari masa lalu. Tidak ada karena sayang kepada kita dilahirkan di tempat yang bagus, yang tidak sayang dengan kita dilahirkan di tempat yang kurang bagus. Tidak ada. Semuanya semuanya ada karma. Ya, cukup jelas? Jelas, Romo. Oke. Baik. Tidak terasa bahwa sudah 2 jam kita bersama. Berikut saya akan membacakan beberapa kesimpulan pada diskusi hari ini. Sungguh sulit untuk bisa terlahir sebagai manusia, maka harus bisa menghargai kehidupan kita. Karena alam manusia merupakan alam yang komplit, bila di alam dewa sulit untuk mengembangkan batin karena terlena dengan kebahagiaan. Sebagai binatang sangat sulit karena penuh dengan penderitaan. Karena sulit terlahir sebagai manusia, maka kita harus mengarahkan hidup yang terarah, seperti melaksanakan sila, samadhi, dan panya. Bekal untuk melanjutkan perjalanan panjang adalah dengan mengumpulkan banyak sekali karma. Dan kemana kehidupan membawa kita setelah kematian? Jawabannya adalah sebagian orang dapat terlahir melalui kandungan, sebagian dapat terlahir spontan seperti masuk ke surga atau neraka, dan sebagiannya lagi bagi orang suci yang terbebas dapat mencapai nirwana. Baik, sekian kesimpulan pada hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri acara, sebagai kenang-kenangan, mari kita berfoto bersama yang akan dipandu oleh Saudari Friska. Ya, mungkin lagi nge-freeze. Ya, videonya buka dong. Iya. Videonya dibuka dulu, open cam. Teman-teman bisa tolong open cam karena kita akan masuk sesi foto bersama. Ada 2 slide ya teman-teman. Saya tunggu sebentar. Baik. Ya, sudah pada buka ya. Ya, terima kasih. Saya langsung mulai di slide pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, lanjut slide kedua ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Mang Udaya. Oke, untuk anak-anakku, pemuda Ekayana Arama dan juga WES, semoga sehat selalu. Karena varian D ini sangat berbahaya, kita tetap jaga kewaspadaan kita. Ya, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo.
Selanjutnya, sebelum kita menutup acara pada malam ini, mari kita pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar dan menolong mereka di alam sengsara. Semoga mereka yang selalu mendengar dan mempraktekkan ajaran Buddha dapat terus mengembangkan bodhicitta sampai di akhir kehidupan ini. Semoga semua makhluk mencapai tingkat Buddha. Tathayata Om Gate Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Tathayata Om Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Tathayata Om Gate Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Semoga semua makhluk hidup bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kita diberikan kesempatan untuk melakukan kebajikan dengan teman-teman bisa berdana melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 397 3019968 untuk mendukung kegiatan di Wihara Ekayana Arama atau di rekening BCA dengan nomor 8011212899 untuk mendukung kegiatan di Wihara Ekayana Serpong. Kedua rekening tersebut atas nama Yayasan Triyana Wardana Indonesia. Teman-teman juga dapat berdana melalui scan kode QRIS, menggunakan aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, link aja, dan tertera di layar teman-teman. Semoga dana dari teman-teman bisa bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma di Indonesia, khususnya di Wihara Ekayana Arama dan Wihara Ekayana Serpong. Jangan lupa follow Instagram kami @kopemwa dan @kopemwes sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini mengenai kegiatan-kegiatan di Komisi Pemuda Ekayana seperti salah satunya online Dharma Discussion pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman saya ucapkan karena telah mengikuti acara online Dharma Discussion pada hari ini. Ikuti terus acara online Dharma Discussion setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Dengan ini berakhir sudah kita pada malam ini. Saya Christine dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.